Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak kaum muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan Kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab Badiru bi'amalis salihat, bersegera untuk melakukan amalan soleh. Kita sudah baca hadis yang ke-6. Kita ulang lagi hadis yang diriwayatkan oleh Zubair bin Adi qala Ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه ليأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. Dari Zubair bin Adi qal, dia berkata, kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka kami mengeluhkan kepada dia apa yang kami dapatkan dari Hajjaj, dari Hajjaj, bahwasanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dia adalah seorang pemimpin, seorang raja yang zalim, yang sering menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan kezaliman dia ingin membunuh salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Zubair. Ini Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kezaliman dia sampai dia melempar Ka'bah. Sehingga ada sebagian dari Ka'bah tersebut hancur, dilemparnya dengan tombaknya. Banyak melakukan kekerasan kepada rakyatnya. Ini Hajjaj bin Saqafi, kezaliman yang dilakukan oleh Hajjaj bin Saqafi. Maka sahabat ini mengeluhkan perkara kezaliman, kezaliman rajanya ketika itu, yang sering menumpahkan darah manusia, yang menghalalkan darah para sahabat. Maka sebagian sahabat enggak merasa senang, merasa risih dengan kezaliman tersebut. Maka mereka mengadu kepada siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka apa wasiat yang disampaikan oleh Anas bin Malik kepada dia? Isbiru, sabarlah kamu, sabarlah kamu. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'du syarr min. Sesungguhnya tidak datang kepada kalian suatu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih jelek daripadanya, lebih buruk daripadanya. Hatta talqaw rabbakum, sehingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Sami'tu, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini Anas bin Malik mewasiatkan kepada sahabat yang mengeluh tersebut ketika mereka mendapatkan kezalimin dari siapa tadi? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Maka wasiatnya adalah sabar. Bagaimanapun kita mendapatkan kezaliman dari para pemimpin kita, kezaliman sampai membunuh, menumpahkan darah, maka sikap yang terbagus, yang terbaik ada apa? Sabar. Sabar. Ini sabar wajib. Karena ketika seorang sabar, maka insyaallah ta'ala dia akan mendapatkan kemudahan nantinya. La tadunnu anna al-umur ta'ti bi kulli suhulah. Apa kata Syekh?
jangan kamu menyangka bahwasanya perkara itu akan datang, setiap perkara itu mudah semua, tidak ada. Ya, terkadang dalam permasalahan yang kita hadapi ada yang susah, ada yang mudah, ya ada yang pertengahannya, tidak ada semuanya itu mudah semua, tidak ada. Ya, pasti terkadang kita mendapatkan kesusahan. Ya, dalam satu apapun perkara yang kita hadapi. Maka ya, untuk menghadapi perkara-perkara yang kita hadapi tersebut, maka kuncinya kita harus sabar. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, ya wasbiru isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dalam akhir surah Al-Imran Allah taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatlah kesabaran kalian, warabitu, ya, dan perkokohlah pertahanan kalian, ya, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, di ayat ini Allah Ta'ala mengatakan, kalau kalian sabar dan memperkuat rasa sabar kalian, memperkuat pertahanan kalian, maka apa, dan kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah janjikan apa? Kalian akan beruntung. La'allakum tuflihun. Nah, kemudian Anas bin Malik mengatakan, fa innahu la ya'ti 'ala an-nasi zamanun illa wa ma ba'du asyarru minhu hatta talqaw rabbakum. Sesungguhnya tidak datang kepada manusia satu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk daripadanya, sehingga engkau berjumpa dengan Rabb kalian. Ya, jadi Nabi SAW menceritakan di sini zaman, di sini maksudnya zaman yang jelek, ya, di dalam masalah agama kalian. Ada satu zaman nantinya yang mana pada zaman tersebut ketika kita mengamalkan agama kita sangat susah, sangat payah. Artinya zaman tersebut ada zaman yang penuh dengan keburukan. Kita menegakkan agama itu payah, susah. Ya, tapi alhamdulillah sekarang masih mudah mengamalkan agama kita. Ya nak, solat bisa, masih haji umrah puasa Ada suatu zaman, suatu daerah yang mereka tidak bisa merasakan ini. Ya, coba antum lihat daerah Kairo sekarang, Al-Azhar. Tidak semudah mengaji mereka pun tidak bisa, harus melapor. Tapi kalau tidak sesuai dengan pemerintahannya, ditangkap, dibubarkan. Solat 5 waktu, masjid itu dikepung oleh tentara-tentara. Ya, coba lihat saudara-saudara kita yang di Palestina, mereka masuk ke Masjid Al-Aqsa aja nggak bisa. Ya, alhamdulillah, ini suatu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita masih diberikan keamanan, bisa melaksanakan salat 5 waktu di masjid, bisa melaksanakan ta'lim, belajar ilmu agama. Ini merupakan satu keamanan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ya. Nah, jadi saya mengatakan, wa hadha syarr laysa syarr mutlaqan 'am, bal qad yakunu syarran fi ba'd al-mawadi' wa yakunu khairan fi mawadi' ukhra wa hakadha. Bahwasanya keburukan di sini bukan sifatnya umum semua, enggak. Terkadang pada tempat ada keburukan tersebut, pada tempat yang lain mungkin ada kebaikan. Ya. Nah, wa ma hadha fa inna an-nas kullama izdadu fi ar-rifa'ah wa kullama infatahu 'ala an-nasi infatah 'alaihim syurur inna rifahiyya allati tudammiru al-insan. Ya, Taslim mengatakan, maka sungguhnya manusia tak kala ditambah kepada mereka ketenangan, ya, maka ketika itu pula mereka merasa bangga, merasa aman. Ya, jangan awak ketika awak diberikan keamanan, kemewahan hidup dan sebagainya, maka tidak boleh bagi kita ada sikap sombong pada diri kita. Jangan, oh, boleh aman jutori, jangan. Ya, terkadang karena sikap sombong itulah yang bisa menghancurkan awak. Ya. Nah, jadi hendaklah kita
selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, nikmat aman ya dan sebagainya. Nah, jadi apabila seorang ya mereka merasa aman, artinya merasa senang terus dalam kehidupan ini, maka ini merupakan bala. Bala itu apa sebabnya? Ujian ya, dan ini merupakan keburukan bagi manusia itu sendiri ya. Nah, maka dari itu ikhwan, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita menjadikan ya kemewahan yang Allah taala berikan kepada kita, jangan sampai kita terlena dari kemewahan tersebut, baik itu kemewahan dari segi harta kita, jangan sampai melalaikan awak. Begitu juga kesehatan yang Allah taala berikan kepada kita sekarang, jangan sampai melalaikan awak terhadap perkara dunia ya. Hendaklah kita selalu ya mengingat-ingat nikmat tersebut. Begitu juga jangan sampai tujuan kita dalam melakukan satu amalan tersebut, jangan sampai tujuannya hanya sekadar dunia saja, tidak. Jangan sampai kita belajar ilmu agama, mempelajari ilmu agama atau mempelajari ilmu din tujuannya untuk mendapatkan dunia, jangan ya. Akan tetapi hendaklah kita menjadikan itu semua adalah wasilah ya, semua itu adalah wasilah, karena tujuan utama kita hidup dunia ini adalah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia ini ya, kekayaan yang Allah taala berikan kepada kita, itu semua adalah wasilah untuk mendapatkan ketenangan hidup dunia maupun di akhirat. Makanya Syekh mengatakan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan ya, apa kata beliau? Yanbaghi 'ala al-insan ay yasta'mil al-mal kama yasta'mil al-himar lirukub, kama yasta'mil baitul khala' lil ghaid. Apa kata beliau? Wasiat beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, seharusnya bagi seorang manusia hendaklah mereka mempergunakan harta tersebut sebagaimana ya kama istamil himar lirukub, sebagaimana dia menggunakan himar keledai untuk berkendaraan ya, sebagaimana dia menggunakan toilet untuk buang air. Artinya apa? Kita mempergunakan dunia ini secukupnya saja, jangan sampai itu tujuan hidup awak dunia. Ibaratkan kita mempergunakan toilet itu, WC itu untuk apa? Untuk tercilik saja, hanya sekedar untuk itu ya. Ibaratkan kita mempergunakan auto awak, Honda awak untuk mengendarakan saja, jangan, itu hanya sekedar itu saja, jangan sampai itu tujuan utama kita, tak ya. Nah, walihada naqul ya, innan nas kullama infatas alai dunya wasaru yanduruna ilaiha ya. Terkadang kita melihat ada seorang ketika Allah bukakan dunia pada dirinya, maka seakan-akan hidup dia hanya untuk dunia saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan harta yang sangat banyak kepada dia, maka dia lupa kehidupan akhirat. Ini yang banyak terjadi sekarang ya. Maka apabila seorang sudah terjadi pada diri seorang seperti ini, maka rugilah dia terhadap kehidupan akhirat dia ya. Jadi hendaklah kita mempergunakan dunia ini ya sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Bahkan kecil orang dulu, kalau kalian mengejar dunia, akhirat kalian akan lari. Tapi kalau kalian akan mengejar akhirat, maka dunia itu akan mengikut ya. Makanya Rasulullah SAW ya mengatakan, wallah ma al-faqr akhsha alaikum. Kata Rasulullah, demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian, kata Rasulullah. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian, akan tetapi fad-dunya wa inna ma akhsha 'alaikum an tafta 'alaikum dunya fatanafasuha kama tanafasuha min qablikum fatuhlikukum kama ahlakakum. Kata Rasulullah, akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah ketika dibukakan kepada kalian dunia,
maka kalian berlomba-lomba untuk mencari dunia tersebut. Ya, sehingga ketika sebagaimana berlomba-lombanya orang-orang sebelum kalian terhadap dunia, maka dunia tersebut yang menghancurkan mereka. Nauzubillah. Nah, ini adalah merupakan wasiat Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Ya, Rasulullah tidak khawatirkan Rasulullah tidak mengkhawatirkan kepada awak tu jadi miskin, tak. Yang dikhawatirkan Rasulullah itu adalah awak ya tenggelam dengan kehidupan dunia. Ya, kemudian awak berlomba-lomba untuk mencari dunia. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang sebelum awak. Ya, orang-orang sebelum kita, mereka berpacu-pacu terhadap perkara dunia mereka, sehingga mereka pun ya ahlakahum, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia mereka itulah yang menghancurkan mereka. Nah, itulah perkataan Rasulullah SAW. Ini yang terjadi sekarang. Yang banyak menghancurkan manusia sekarang itu adalah dunia. Mereka berlomba-lomba mencari dunia, ya, sehingga mereka lupa kehidupan akhirat mereka. Ya, ini yang banyak terjadi. Ya, maka dari itu kita harus memperhatikan kembali bahwasanya tujuan awak datang ke dunia itu bukan untuk mengajar dunia, tidak, tetapi tujuan datang ke dunia itu adalah bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini kita pergunakan sekedarnya, jangan sampai itu tujuan hidup awak. Kalau dunia ini sebagai tujuan awak, maka siap-siap awak hancur sebagaimana orang-orang yang terdahulu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka berlomba-lomba mencari dunia. Nah, kemudian dalam hadis ini dapat kita ambil faedah. Yang pertama, wujubus sabr ala wutal umur fa in zalamu wajahu. Hendaklah kita selalu bersabar ketika kita mendapatkan kezaliman yang dilakukan oleh para pemimpin kita, ya, atau orang-orang yang mengurus perkara urusan pemerintahan. Ketika kita mendapatkan mereka kezaliman mereka lakukan, maka hendaklah kita sabar. Ya, sabar. Kenapa? Karena nanti di akhirat seseorang nanti ya akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang menzalimi di dunia. Ya, nanti kalau pernah menzalimi di dunia kita pernah dizalimi orang, nanti kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Ya, begitu juga seorang raja ketika dia menzalimi rakyatnya, nanti di akhirat ya mereka akan dihadapkan dengan rakyatnya, rakyat yang dizaliminya. Artinya di sana ada kisos, ya kisos, ya, peradilan yang sangat adil. Ya, nantinya makanya ada dulu nanti sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada orang yang datang nantinya di akhir dalam keadaan muflis. Muflis itu apa? Merugi, bangkrut. Ya, dia datang dengan pahala salat, dia datang dengan pahala puasa, tapi dia datang dengan pahala haji, dia datang dengan pahala bersedekah. Tiba di akhirat bangkrut, tidak ada lagi pahalanya ni. Badi sebut karena telah menzalimi seseorang, telah menumpahkan darah seseorang, sehingga amalan-amalan yang dilakukan tadi, bahwa tadi salat puasa tadi, habis ada yang diberikan kepada orang yang dia pernah zalimi. Ya, ini perkataan Rasulullah SAW. Jadi ba'abono awak banyak pahala awak, pahala puasa, pahala sedekah, berhaji sebagainya, tapi di dunia awak pernah menzalimi orang lain, maka nanti di akhirat kebaikan kita itu akan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi, sehingga habislah kebaikan awak tadi. Kalau habis kebaikan awak tadi, maka awak pun dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Ya, begitu juga nanti orang-orang yang zalim, para pemimpin yang mereka zalim terhadap rakyatnya, menumpahkan darah rakyatnya, maka nanti mereka akan dihadapkan kepada Allah. Maka Allah lah yang akan menegakkan keadilan di sana nanti di akhir nantinya. Maka orang-orang yang zalim tersebut, ya, mereka akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya dengan seadil-adilnya. Maka buah dari kesabaran itu adalah insyaallah kita akan mendapatkan ketenangan, ya, kesusahan yang kita dapatkan nantinya di dunia, maka Allah ganti dengan ya kesenangan di akhirat. Biarlah dizalimi sekarang, insyaallah taala kita akan diberikan kesenangan oleh Allah taala di akhirat nantinya. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa'lam anna nasra masabar, ketahuilah pertolongan itu akan datang ketika ada kesabaran. Ya, pertolongan Allah itu belum datang ketika kuat sabar. Ya, wa anal fars mal karb wa anal ma'al usra yusra. Begitu juga ya, di dalam kesusahan itu pasti ada kesenangan. Ya, payah-payah sekarang dizalimi sekarang, insyaallah di akhirat kita akan diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadis ini juga menceritakan kepada kita bahwasannya tahdzir min su'z zaman, peringatan dari buruknya zaman, buruknya satu masa. Ya, bahwasanya zaman ini, masa ini semakin hari semakin akan berbeda-beda, artinya bahkan berubah-ubah. Makanya Rasulullah SAW menceritakan kepada bahwasanya di akhir zaman itu terlalu banyaknya perpecahan, terlalu banyaknya kelompok. Maka ini menunjukkan seburuk-buruknya zaman, sehingga awak pun susah membedakan mana yang elok ko, mana kelompok yang cak ko, mana kelompok yang sunnah ko. Apalagi zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah. Itulah yang maksud Rasulullah, zaman seburuk-buruknya zaman, perpecahan sangat banyak. Ya, ini lah sama-sama pakai sama-sama, lagi pakai sama-sama saji, lagi sama-sama pakai bajanggu, tapi pikiran tak sama. Kenapa? Karena persisian tadi. Itu adalah perkataan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya, man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsiran, maka barang siapa yang nantinya akan hidup setelahku, kata Rasulullah, maka dia akan mendapatkan persisian yang sangat banyak. Maka apa wasiat Rasulullah ketika kita mendapatkan persisian sangat banyak itu? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, maka hendaklah kalian selalu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita, peringatkan kepada kita dari sebuah keburukan zaman, masa semakin hari semakin buruk. Ya, semakin buruk terus, tidak ada payah, semakin baik terus susah. Nah, baik. Nah, jadi itu ikhwan, itulah Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita mendapatkan zaman atau masa sekarang adalah masa yang seburuk-buruknya, ya, maka hal yang perlu kita lakukan adalah hendaklah kita bersabar. Ya, bersabar kita mempelajari ilmu agama, bersabar kita dalam belajar, ya, sabar kita dalam menuntut ilmu. Itulah ya wasiat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Sesungguhnya kesabaran itulah yang akan membuahkan hasil nantinya, hasil yang kita tuai nanti di akhirat. Ya, kita akan mendapatkan ketenangan, kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita baca hadis yang ketujuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala badiru bil a'mal, ya, hendaklah kalian bersegera untuk melakukan satu amalan sebelum datang kepada kalian 7 perkara. Ya, segeralah kalian melakukan amalan soleh sebelum datang kepada kalian 7 perkara. Hal tantadhiruna illa faqran munsiyan, ya, apa kata Rasulullah, tidaklah kalian menunggu
selain kefakiran yang melupakan, ya, kefakiran yang melupakan, kemudian kekayaan ghina mutghiyan, kekayaan yang melampaui batas, ya. Dan kedua, mardan mufsidan, sakit yang merusak, ya. Kemudian au haraman mufnidan, rasa tua atau masa tua yang melemahkan, ya. Mautan mujhizan, kematian yang datang secara tiba-tiba, au dajjala fasyarun ghaibin yuntazar, atau dajjal yang ditunggu-tunggu kedatangannya, ya, yang ditunggu-tunggu kedatangannya, yang seburuk-buruk yang ditunggu. Dajjal itu ada seburuk-buruk yang ditunggu kedatangannya. Aw sa'atu fasa'atu adaha wa amar, atau hari kiamat, yang mana hari kiamat itu adalah sesuatu yang menakutkan dan sesuatu yang berat. Ya, kita ulang lagi. Ada sini, bersegeralah kalian melakukan amalan sebelum datang kepada kalian 7 perkara. Yang pertama, kefakiran yang apa tadi? Yang melupakan. Ya, kefakiran yang melupakan. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW, ya, menjelaskan kepada kita hendaklah kita bersegera untuk melakukan amal soleh sebelum datang waktu 7 perkara. Yang pertama, kefakiran yang melupakan, ya. Jadi apabila seorang sudah ditimpa oleh kefakiran yang melupakan, dia sibuk dengan mencari rezeki. Kalau seorang sudah sibuk mencari rezeki untuk mencari suap nasi, lupanya, makanya tidaklah bisa melaksanakan amalan soleh. Betapa banyak orang yang diuji kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lupa untuk beramal soleh. Untuk ke masjid lah payah. Baik itu, kanlah sibuk untuk mencari rezeki. Boy pagi pulang potang lalu tia nak tolok ke masjid lah. Maka sebelum datang kefakiran pada diri awak, maksudnya kefakiran yang bisa melupakan awak untuk beramal soleh, maka hendaklah kita selalu bersegera untuk beramal soleh, ya, sebelum datang itu kepada awak. Maka Rasulullah SAW begitu juga ghinan mutghiyan, kekayaan yang melampaui batas. Ya, ini juga merupakan peringatan dari Rasulullah SAW. Hendaklah awak selalu beramal soleh, bersegera melakukan soleh sebelum datang awak masuk kayu. Terkadang ada orang yang kayu tapi lupa terhadap akhiratnya. Lupa pula, artinya dia kaya melampaui batas. Kekayaannya, hartanya itu disibukkan. Dia disibukkan dengan hartanya. Banyak orang yang kaya, mereka tidak bisa beribadah. Ya, bekerja, ya, pagi sampai sore, malam dan minum piti, ya, sehingga tidak bisa terkolok lele. Ada pula seperti itu, macam-macam penyakit. Maka jangan sampai datang kepada perkara itu pada awak. Maka Rasulullah mentahzir awak, memperingatkan awak, jangan sampai awak datang suatu kekayaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sehingga awak tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan solat, melupakan awak. Maka bersegera kita melakukan amalan soleh. Kita lihatlah orang-orang yang diberikan kecukupan oleh Allah Ta'ala sibuk mengurus hartanya. Ya, Allah berikan mobil, sibuk ngurus mobil, sibuk memikirkan mobil, sibuk memikirkan di mana mobilku ditaruh, ya, sibuk memikirkan baca rumah mengurus mobilku, di mana aku letak. Aku letak tepi jalan, takut 5 orang beko. Harus buat puluh bagasi. Dulu bagasi sibuk lo mencari kuncinya. Ya, nauzubillah. Ya, ketika seorang sudah sibukkan dengan kekayaan, maka dia akan lupa dengan untuk beramal soleh. Jadi manusia, ya, di antara dua keadaan ini untuk mencari rezeki. Terkadang dia dicukupkan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada dia harta yang banyak, Allah berikan dia kepada dia anak yang banyak, ya, keluarga, kerajaan, kendaraan sebagainya, pangkat sebagainya, ya, akan tetapi dia lupa untuk beramal soleh.
Ya, fa idza ra'a nafsuhu fi hadhihi al-hala fa inna yatagha wal 'iyadu billah. Ya, maka tak kala seseorang dia merasa dirinya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, ya, anak yang banyak, kemudian berbagai macam kendaraan yang banyak, sehingga dia lupa terhadap Allah, maka ini merupakan bala, merupakan musibah. Begitu juga sebaliknya orang yang fakir tadi. Tak boleh. Kadang ya, itu semua adalah cobaan. Terkadang bagi seorang itu terkadang cocok bagi dia kekayaan. Terkadang cocok bagi dia miskin. Ya, mungkin dengan kekayaan Allah Taala berikan kepada dia, dia bisa beribadah, alhamdulillah. Ya. Terkadang orang yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala miskin, itu juga sebagian baik bagi sebagian orang. Dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dikasih kekayaan dia lupa kepada Allah Taala. Maka sikap yang baik itu adalah pertengahan. Ya, sikap yang baik itu adalah pertengahan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla innal insana latagha." Ketahuilah manusia itu banyak yang melampaui batas. Apa tu? Ar-ra'ahu staghna. Bahwasanya dia merasa dirinya sudah merasa cukup. Ya, merasa cukup sehingga mereka di antara mereka tu melampaui batas. Nah, ya. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kita saksikan kekayaan itu banyak menyebabkan kerusakan. Ya. Begitu juga kita mendapatkan sebagai manusia bahkan kefakiran itu lebih baik bagi dia. Terkadang juga buruk bagi dia. Terkadang dengan kefakiran yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, ya, dia sibuk untuk mencari rezeki, sibuk mencari sesuap nasi, sehingga dia melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat banyak, ya, masyarakat awak pada umumnya, ya, banyak solat, pahala cara kau solat untuk poruk je payah mikirkan. Ya, na'udzubillah. Terkadang ada orang mengatakan banyak solat, tak kekayu di solat tu deh. Ya, ambulah bertanam ladu, solat ni tapi ladu tak juga berhasil. Ada ucapan seperti ini. Ya, ketika ketika awak nasihatkan kepada dia untuk menjaga solatnya, itu jawaban mereka. Nauzubillah. Ya, maka hati-hati. Sebelum datang awak kefakiran yang melupakan awak dan kekayaan yang bisa melampaui batas, maka bersegeralah kita untuk beramal soleh. Bersegera untuk beramal soleh. Nah, kemudian saya mengatakan, ya, al-faqran mansiyan, kefakiran yang merupakan, ya, ini juga salah satu sebab yang bisa melupakan seseorang untuk beramal soleh atau melakukan kebaikan yang sangat banyak, ya, karena dia sibuk dengan untuk mencari rezeki dia dan sebagainya. Ya, walihada yakhsha 'ala an-nasi an hadain halain. Maka saya mengatakan dikhawatirkan bagi manusia dia dalam dua keadaan ini. Yang pertama adalah dia merasa cukup atau melampaui batas dengan kekayaan yang dia miliki, kemudian dia fakir, ya, yang mana kefakiran itu melupakan dia untuk beramal soleh. Ya, maka suatu nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan seorang hamba adalah ketika Allah berikan kenikmatan harta kepada dia, dia tidak melampaui batas. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dia dengan kemiskinannya, ya, maka dia tidak lupa dalam beribadah kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah, ya, perkara yang diharapkan oleh seorang hamba, bahwasanya dia selalu beribadah kepada Allah, kaya dia selalu beribadah kepada Allah, miskin dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun keadaannya, dia tetap bahagia di dunia. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, man amila amalan salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa kata Allah? Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki atau laki-laki maupun perempuan dari orang mukmin,
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang sangat baik. Ya, Allah tidak mengatakan ya kami akan luaskan rezeki kepada dia, tidak. Kami tidak akan berikan kepada dia harta yang banyak, tidak. Tapi Allah katakan barang siapa yang beramal soleh, maka Allah berikan apa tadi? Kehidupan yang baik, bukan harta yang banyak. Jadi awak jangan menyangkut ketika awak beramal soleh, banyak melakukan amal soleh, beribadah, jangan awak mengira harta awak akan menjadi banyak, tak. Tetapi janji Allah apa? Allah berikan kehidupan yang baik. Miskin awak tapi tetap hidup awak baik, kaya awak tetap kehidupan kita baik. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, sungguh kami akan berikan balasan kepada mereka ya dengan balasan apa yang telah mereka lakukan. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tujuan hidup awak. Bagaimana Allah taala memberikan kehidupan yang baik kepada kita, kehidupan baik dalam dunia. Bukan tujuan kita itu untuk meraih harta sebanyak-banyaknya, tak. Ya, bagaimana dengan harta yang Allah taala berikan kepada awak itu bisa mengantarkan awak untuk selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga ujian yang Allah, kefakiran yang Allah berikan kepada awak, bagaimana kita selalu bersyukur ya atas nikmat yang Allah taala berikan kepada awak. Kemudian yang ketiga, mardiyan mufsidan, sakit yang merusak. Ya, orang kalau sakit malah beribadah, ya tak? Ya, lala sakit lolome. Ya, celaklah orang yang ditimpa musibah sekarang tu. Ya, mereka sakit, tak bisa beribadah. Ya, mereka dikasih bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, gempa. Ya, payah beribadah. Sehingga mereka sibuk dengan perkara masing-masing. Jadi sakit ini bisa merusak kepada manusia. Jadi apabila seorang madama fi sihatin tajid masyrah sadar. Jadi ketika seorang diberikan kesehatan oleh Allah taala, maka bersegera untuk melakukan amal soleh. Jangan tunggu. Ya, jangan tunggu dulu. Kalau sakit tak bisa beramal soleh. Bahkan untuk solat juga payah. Maka alhamdulillah ketika kesehatan diberikan oleh Allah taala, pergunakan segera untuk beramal soleh. Apapun jenis amalan soleh bisa lakukan. Awak ada sihat sekarang, bisa duduk di majlis ilmu, ini merupakan suatu nikmat, merupakan suatu nikmat yang Allah taala berikan kepada awak sekarang ini. Kesehatan yang Allah taala berikan sekarang ini, lebih bisa kamu saji ya, beribadah secara berjamaah. Kalau sakit tak bisa lagi, tak ada pahala dapat awak. Pahala kamu saji, itu alangkah kamu saji kan, tak ada pahala dapat awak ketika awak duduk berjamaah. Tapi kalau lah sihat, insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusan awak. Kemudian haraman mufdidan, masa tua yang melemahkan. Ya, orang tua itu payah beramal. Jangan nanti awak berfikir deh, ambo akan rajin salat nanti setelah ambo tua tak balas, baru rajin ke masjid. Jangan cuba-cuba. Ya, maka itu yang banyak terjadi di awak. Nantilah kalau tua nanti nak rajin ke masjid dah. Lapang kerojo nak ada oleh. Ya, ini sebagian ucapan dari manusia atau sebagian dari kaum muslimin. Maka ni hati-hati. Ya. Jadi apabila seorang sudah tua, itu sudah melemahkan jasadnya. Ya, terkadang berjalan pun tak bisa leh. Bawa ke masjid. Untuk rukuk lah sesangok. Allahu akbar, sesangok gitu kan. Pada tua. Baca Al-Quran susah. Batu matulah mulai rabun. Nampaklah rabun pandangan. Ya, maka sebelum datang kepada kita masa tua, masih awak sabab pemuda yang diberikan kekuatan oleh Allah taala, maka segerakan untuk beramal soleh. Ya, ada piti dawak pergi haji gini, jangan tunggu masa tua dulu. Terkadang awak belum pergi haji, nantilah umur 60 lah.
mau 62 pergi haji, apa 60 mau 70, apa bisa lakukan? Coba bayangkan pergi haji itu berjalan malam hari dari Arafah ke berjalan menuju Arafah itu berjalan kaki ke tolok mau 70 betul-betul ke, atau mengelilingi Kaabah tawaf berapa kali? 7 kali. Kalau tu dibimbing orang lah kan, pakai apa? Roda bantu, apa pakai becak. Tapi kalau tu, kalau mudah, alhamdulillah bisa berkeliling Kaabah, tawaf dengan Kaabah. Kemudian juga sa'i, kuat. Tapi kalau tu apa? Hilang banyak kesempatan untuk beramal soleh tu, banyak hilang dah. Ya, sunnah-sunnah tu banyak hilang bagi awak ketika sudah tua. Jadi sebelum datang masa tua awak, ya, yang melemahkan, maka bersegera untuk beramal soleh. Nah, kemudian al-khamis, yang kelima itu al-mautul mujhaz, kematian yang datang secara tiba-tiba. Yang mau mati ko ndak pandang bulu, tua muda mati. Kematian ini datang secara tiba-tiba, ndak akan menunggu kita. Maka diperingatan kepada awak, ya, sebelum datang kematian menjemput awak, ya, maka bersegera untuk beramal soleh, jangan tunggu, ya, karena mati itu tidak akan tahu awak umur awak, bisa jadi setengah jam dari, bisa jadi awak mati dalam keadaan duduk, bisa mati awak dalam keadaan solat, bisa mati dalam keadaan berdiri, bisa mati awak dalam keadaan tidur, tidak tahu. Maka sebelum mati awak, kematian itu menjemput awak, maka bersegeralah untuk beramal soleh. Ya. 6. Yang ke-6, awid dajjalu fasyarun ghaibin yuntadhar. Ya, dajjal, ya, Dajjal tu seorang laki-laki yang Allah Ta'ala utus nantinya pada akhir zaman, yang merupakan fitnah bagi manusia. Fitnah Dajjal tu, fitnah yang mengakunya bisa melakukan perkara rububiyah. Turunkan hujan, turun. Panen hari, panen. Manusia yang mati bisa hidupkan kembali. Fitnah Dajjal. Jangan menunggu sebelum dia beramal soleh, nanti ketika Dajjal datang jangan sibuk. Ya, jangan. Kalau bisa berkeinginan, jangan sampai berjumpa dengan Dajjal. Sebab itu fitnahnya sangat besar. Saking besar itu, kata Rasulullah SAW, kalau kalian nanti mendengar dan munculnya Dajjal, kata Rasulullah, bawa keluarga kalian, anak kalian, isteri kalian, kemudian hewan ternak kalian, bawa ke gunung. Meskipun di sana kalian makan daun-daunan daripada pepohonan tersebut. Subhanallah. Ini wasiat Rasulullah. Jangan sampai berjumpa dengan Dajjal. Begitu fitnah, begitu besarnya fitnah Dajjal. Ya, maka sebelum Dajjal tu akhir zaman tu datang kepada awak, maka bersegera kita beramal soleh. Ya. 6. Jadi Dajjal dia bisa melakukan perkara rububiyah. Dia mengaku sebagai Tuhan. Fa yamkunu fi fitnati hadhihi 40 yawman. Ya, bahwasanya dia menetap nantinya di dunia itu selama berapa? 40 hari. Satu hari pertama setahun jaraknya, ya. Satu hari kedua satu bulan. 6 hari ketiga seminggu, begitu seterusnya. Ya, Dajjal seluruh permukaan bumi ini kan dia kunjungi, dia jelajahi seluruh permukaan bumi kecuali Makkah dan Madinah dijaga oleh malaikat. Ini Dajjal. Ya, jadi Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum muncul Dajjal, sebelum munculnya fitnah yang sangat besar, maka segeralah kita untuk beramal soleh. Ya, Rasulullah SAW menceritakan di antara ciri-ciri Dajjal itu apa? Matunya butuh sebelah, dikonyang tertulis kafarah. Ya, nyo pendek, hidung pesek, rambut keritiang. Ya, naikal keritiang hitam, nauzubillah, ditakuti. Ya, ini Dajjal. Ya,
Jadi cik hadar rajul yursidullah alaihi Isa alaihi bin Maryam, ya. Jadi Dajjal ini mati nanti ketika Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Allah, artinya Allah turunkan dari langit, ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis, yaitu dia turun nanti di pintu Lut namanya, di Palestin, ya. Ketika berhadapan atau ketika Isa itu turun berjumpa dengan Dajjal tadi, maka Dajjal itu yang menjadi melebur, ya. Nah, sebagaimana diceritakan dalam hadis. Jadi Dajjal ini adalah seburuk-buruk yang ditunggu, ya, seburuk-buruk yang ditunggu, dan ini merupakan fitnah yang sangat besar, ya. Maka itu hendaklah kita memperbanyak doa yang baca ketika sebelum assalam, diajarkan Rasulullah SAW, kita berlindung dari fitnah Dajjal ini. Apa doanya? Allahumma inni, ya, apa? A'udzubillah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahyayat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kematian dan kehidupan, dan fitnahnya dajjal. Nah, jadi doa ini kita baca sebelum awak salam. Setelah awak baca selawat kepada Nabi, tahiyat, selawat, ya, kemudian salat para anbiya, kemudian baru kita baca doa ini, ya. 6. Kemudian yang ketujuh, ya, as-sa'atu, yaitu hari kiamat, ya. Maka hendaklah kita melakukan amal soleh sebelum datangnya hari kiamat yang menakutkan, perkara yang sangat berat, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar, bahwasanya hari kiamat itu merupakan perjanjian bagi mereka, yaitu hari kiamat yang sangat menakutkan dan perkara yang berat, ya. Jadi kalaulah terjadinya hari kiamat, tidak bisa lagi amal soleh, tidak ada lah, sudah tertutup. Hari kiamat itu bila terjadi, ketika tidak lagi disebutkan nama Allah, tidak ada boleh. Al-Quran sudah dihapus. Ketika sudah terjadi hari kiamat, pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum terjadi kiamat, maka bersegeralah kita untuk melakukan amalan soleh, ya. Jadi 7 perkara ini merupakan peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana Nabi SAW merintahkan kita untuk bersegera melakukan amalan soleh sebelum 7 perkara itu datang kepada awak, ya. Maka hendaklah kita bersegera melakukan amalan soleh, apapun amalan soleh tersebut bersegera kita lakukan, ya. Makanya Rasulullah SAW kalau bisa, Rasulullah kalau bisa kita bisa melakukan amalan soleh pada waktu pagi, jangan tunggu sore. Kalau ada kesempatan waktu sore, jangan tunggu pagi, ya. Yang penyakit awak apa? Nantilah sore hari. Nah, kalau ada kesempatan baca Al-Quran pagi, baca pagi, ya. Kalau kesempatan untuk bersedekah pagi hari, bersedekah pagi, jangan tunggu nanti. Lah ada piti di saku tu, berniat tu sedekah, jangan ditunggu-tunggu, langsung degian. Kalau langsung degian bisa jadi nanti jadikan untuk belanja, ya. Maka apapun kesempatan yang bisa lakukan untuk beramal soleh, lakukan. Habis maghrib yang bisa lakukan untuk beramal soleh, lakukan, jangan tunggu. Di antaranya bisa berzikir, baca Al-Quran, bisa mengaji, bisa duduk di majlis ilmu, ketaatan, amalan soleh, ya. 6. Nah, itulah ikhwan, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis yang mensyaratkan kepada awak, ya, bersegera melakukan amalan soleh. 6. Itulah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi awak, ya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah taala untuk bisa beramal soleh, ya, melakukan solat, sedekah, puasa, mengaji,
baca Al-Quran, berzikir, ya, berduduk di majlis ilmu, ya, menuntut ilmu agama. Ini juga merupakan ketaatan, merupakan amal soleh. Maka jangan sampai kita tunda-tunda waktunya. Ada kesempatan duduk, ada kesempatan lakukan, jangan tunggu-tunggu, ya, sebelum yang tujuan itu datang kepada awak. Yang pertama tadi, kefakiran yang melupakan. Yang kedua, kekayaan yang melampaui batas. Yang ketiga, kesakitan yang merusak. Yang keempat, masa tua yang melemahkan. Yang kelima, kematian datang secara tiba-tiba. Yang keenam, dajjal seburuk-buruk yang ditunggu. Yang keenam, yaitu hari kiamat. Wallahu taala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.